nelayan Bakti 74 tenggelam kemarin saat perayaan prosesi Laut Samana Santa dalam rangka perayaan Jumat Agung. Perayaan ini digelar setiap tahun dan diikuti ratusan orang. Tidak heran, banyak kapal nelayan yang kelebihan beban mengangkut penumpang. Namun naas, kapal nelayan Bakti 74 tiba-tiba oleng dan akhirnya terbalik saat diterjang ombak. Nelayan Bakti 74 yang membawa penumpang untuk mengikuti proses Laut Samana Santa Jumat Agung tenggelam di Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 9 orang tewas, 27 orang kritis, dan puluhan orang masih dalam proses pencarian. Sejumlah anggota keluarga penumpang kapal nelayan Bakti yang tenggelam di pantai Palo Larantuka, Flores Timur, Jumat siang tampak histeris di Rumah Sakit Umum Larantuka. Mereka tidak menyangka jika kapal yang tengah mengikuti prosesi Laut Samana Santa Jumat Agung dan tengah mengarak Arca Yesus ternyata tenggelam. Selain menewaskan 9 penumpang, sebanyak 27 orang berada dalam kondisi kritis sehingga dirawat intensif di rumah sakit. Sementara itu, puluhan orang dari sekitar 70 penumpang kapal belum diketahui nasibnya. Hingga Jumat petang, puluhan orang masih memenuhi ruang jenazah rumah sakit untuk memastikan kondisi anggota keluarga mereka. Apalagi dari 9 jenazah yang disemayamkan, 2 diantaranya masih belum bisa diidentifikasi oleh tim DVI Polres Flores Timur. Belum ada informasi yang diperoleh terkait penyebab kapal tenggelam. Dugaan sementara, selain karena kencangnya arus, kapal yang ditumpangi juga kelebihan penumpang. Tim SAR gabungan bersama para nelayan juga masih terus melakukan pencarian di lokasi kapal tenggelam. Pencarian terhadap kapal nelayan yang tenggelam di Larantuka, Nusa Tenggara Timur masih terus dilakukan. Sejauh ini 13 orang diduga tewas, namun 4 korban masih belum ditemukan. Tidak adanya data manifest penumpang membuat pencarian hanya mengandalkan laporan keluarga korban. Belasan kapal dikerahkan mencari sisa korban yang masih hilang. Penyisiran dilakukan di lokasi tenggelamnya kapal di sekitar Pantai Palo hingga Selat Gonsalu. Tim hanya mengandalkan data dari keluarga korban karena kapal tidak memiliki data manifest jumlah penumpang. Informasi sementara 9 orang tewas dan 4 lainnya yang diduga juga tewas hingga kini jasadnya belum ditemukan. Pagi ini kita lanjutkan lagi pencarian karena sesuai informasi dari masyarakat masih ada keluarga yang hilang. Sekitar 4 orang, tetapi belum tahu yang pastinya karena banyak sekali informasi yang masuk. Ada keluarga-keluarga yang lain juga yang sempat datang ke kantor kita mengadukan tentang hilangnya keluarga mereka. Sebanyak 53 korban selamat langsung dilarikan ke RSUD Larantuka. Umumnya pasien mengalami trauma psikis pasca kejadian, sehingga tim dokter belum mengizinkan pihak manapun selain keluarga pasien menjenguk. Dari 53 pasien, hanya 17 orang yang diizinkan langsung pulang. Sayangnya, sebagian keluarga yang datang kesulitan mencari data korban karena tidak ada petugas khusus yang menjaga posko pengumuman data korban. Pada umumnya ya memang sebagian, ada beberapa yang mengalami trauma psikis, mereka masih trauma dengan kejadian mereka alami kemarin, dan kalau sebagian memang masih kita observasi untuk kondisinya. Jenazah peziarah korban kapal tenggelam peringatan Semana Santa di Pantai Palo Larantuka, NTT, Sabtu petang dimakamkan. Isak tangis keluarga pun tak terbendung saat mengiringi proses pemakaman. Keharuan tak terbendung ketika peti jenazah keluar dari Gereja Santo Ignatius Lowolere, Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Kota renyah Rosari Larantuka yang biasanya ramai peziarah pun seolah berubah menjadi murung setelah kapal nelayan Bakti tenggelam dan menewaskan sedikitnya 13 peziarah. 6 jenazah peziarah ini yang menjadi korban saat prosesi Laut Samana Santa dalam rangka perayaan Jumat Agung dimakamkan bersamaan. Setelah misa requiem yang dipimpin Uskup Larantuka, Frans Kopongkung bersama 9 pastor konselebran di Gereja Paroki Ignatius. Satu dari 6 peti jenazah ini berisi seorang suster biarawati Katolik Epifani CIJ. Ratusan pelayat menitikan air mata dan berusaha merangkul foto suster Epifani yang dikenal akrab dengan umat Katolik setempat. Suster Epifani yang juga ketua Sekolah Tinggi Pastoral Larantuka ini semasa hidupnya dikenal sebagai sosok periang dan banyak membantu umat setempat. 5 korban lain, Andreas Gewo Kleden, Marlin Wangge, Dede Badin, Mariano Gowerang, dan Lodivikus Tukan, dimakamkan di TPU Lowolere.
Satu korban lainnya yakni Antonius II yang merupakan warga Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata telah dibawa keluarga ke Lowoleba untuk dimakamkan di kampung halamannya. Hingga kini jumlah korban tewas tercatat 13 orang dan 4 diantaranya masih hilang dan masih dalam pencarian. Didimus Payong Dore melaporkan dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur.